Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4890-4891. Tangga surga tingkat ketujuh adalah sebidang wilayah bintang, tanpa aura kehidupan, bahkan tanpa satu makhluk pun. Satu-satunya yang ada hanyalah seorang pria berjubah panjang dengan tongkat di tangan. Tingkat ketujuh ini merupakan ketinggian yang belum pernah dicapai oleh para kultivator dari dunia surga dan manusia. Dev pun tidak tahu seberapa besar kekuatan pria bertongkat yang tampak seperti penyandang cacat itu. Senior, apakah kami masih perlu bertarung untuk bisa lewat? Tanya Dev. Tidak perlu, kalian hanya perlu naik ke tingkat 8 dari sini. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran siapa gerangan yang bisa membuat pemilik tangga surga memberi kelonggaran sebegitu besar. Tapi kulihat kau sepertinya hanya berada di alam mahayana, tak terlihat punya sesuatu yang luar biasa. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, saya memang tak punya kehebatan apa-apa. Tapi di belakang saya ada orang yang luar biasa. Mungkin si Dewa Emas pemilik tangga surga itu takut pada orang di belakang saya, jawab Dev dengan datar. Mungkin juga, kalian boleh lanjut naik sekarang. Pria itu menyingkir ke samping, memberi jalan bagi Dev dan yang lainnya untuk naik ke tingkat ke-8. Namun, ketika Dev bersama Ningzi dan Suyuki hendak melangkah naik ke tingkat berikutnya, ia tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit terkejut, dengan wajah bingung bertanya, Tuan Chen, ada apa lagi? Senior, rasanya ada yang Anda lupa, bukan? Lupa apa? Pria itu semakin tak mengerti. Senior sepertinya lupa memberiku hadiah, kata Dev dengan wajah serius. Hadiah? Pria itu tercengang. Senior, kalau bukan karena saya, sepertinya Anda takkan bisa keluar dari tangga surga ini dengan mudah, bukan? Kata Dev. Pria itu diam dan bengong. Ningzi dan Suyuki yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Yang lain biasanya memohon pada penjaga tangga surga untuk memberi kelonggaran agar bisa naik tingkat. Tapi Dev malah sebaliknya, ia langsung memeras penjaga tangga surga. Aku sudah terkurung bertahun-tahun, jadi sumber dayaku juga tidak banyak, kata pria itu sambil menghela napas. Ia lalu mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dev. Pria itu mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dev. Dev bahkan tidak melirik isinya sedikit pun, ia langsung menyimpannya dan kemudian melangkah naik ke tingkat ke-8. Namun begitu tiba di tingkat ke-8, ia malah mendapati bahwa seluruh tempat itu dikelilingi kekacauan, bukan hanya tak ada dunia, bahkan penjaganya pun tak terlihat. Apa ini maksudnya? Ningzi tampak terkejut. Dev juga tidak paham kemana penjaga tingkat ke-8 itu pergi. Saat mereka bertiga masih diliputi kebingungan, tiba-tiba muncul sebuah tangga surgawi, membentang ke arah tingkat ke-9 dan mengundang mereka untuk naik. Jadi, kita sudah melewati tingkat 8 begitu saja. Dev merasa sedikit kecewa. Bukankah malah lebih bagus tidak ada orang? Jawab Ningzi. Aku padahal masih mau minta sumber daya dari penjaga tingkat 8, gumam Dev. Ningzi hanya bisa menggelengkan kepala, benar-benar tak tahu harus berkata apa lagi. Karena tak ada penjaga, Dev pun membawa Ningzi dan Suyuki naik ke tingkat ke-9. Tingkat ke-9 disinai oleh cahaya lembut yang membuat siapapun merasa sangat nyaman. Seorang pemuda yang tampak baru belasan tahun berdiri diam di sana, mengenakan jubah panjang berwarna kuning, menunggu mereka dalam keheningan. Dev memandang pemuda itu dan tahu pasti bahwa meskipun tampangnya masih seperti anak-anak, usia sebenarnya pasti sudah ribuan tahun. Senior, aku ingin bertanya, kemana perginya penjaga tingkat 8 tadi? Tanya Dev. Ia kabur. Takut kau minta sumber daya padanya, jawab si pemuda tenang. Dev langsung merasa canggung mendengarnya, namun ia tetap penasaran, lalu bertanya, lalu, kenapa kau tidak ikut kabur? Kalau aku kabur, kalian tidak akan pernah bisa melewati tangga surga, dan juga tak mungkin sampai ke dunia surga. Begitu pemuda itu selesai bicara, cahaya putih lembut pun turun dari langit, kalian bisa sampai ke dunia surga lewat cahaya ini. Tapi aku hanya bertugas mengantar. Begitu kalian tiba di sana, bahaya apapun yang menanti, itu di luar tanggung jawabku. Melihat cahaya putih itu, Ningzi tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Kami juga bisa ikut, tentu saja. Kalian adalah teman Tuan Chen, tentu bisa. Hanya saja, kekuatan kalian saat ini, kalau sampai ke dunia surga, aku khawatir kalian akan sangat sulit untuk bertahan hidup, jawab pemuda itu jujur. Namun Ningzi sama sekali tidak memedulikan itu, di matanya justru bersinar cahaya ambisi. Kita bisa kembali ke dunia surga dan manusia setelah sampai ke dunia surga? Tanya Dev. Aku tidak tahu, bisa atau tidak, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri.
Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau bisa menembus dan melintasi segala semesta. Jika kau menjadi dewa sejati di dunia surga, kau bisa bebas melintasi berbagai dunia. Tapi, jika dengan kekuatanmu yang sekarang saja hidup di dunia surga saja sudah sulit, apalagi memikirkan soal kembali. Kata-kata pemuda itu memang terdengar keras, tapi tidak bisa disangkal, itu adalah kenyataan. Dev merasa agak canggung. Ia menatap pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena senior sudah bersedia menunggu dan menuntun kami, mungkin ada hadiah juga untukku. Jangan harap, aku tak punya apa-apa. Guruku bahkan tak pernah memberiku barang bagus." Begitu selesai berkata demikian, tubuh sang pemuda langsung lenyap dari tempat itu. Sepertinya ia tahu Dev tidak akan menyerah dengan mudah kalau masih ada di sana. Melihat pemuda yang menghilang begitu cepat, Dev hanya tersenyum, lalu kembali menatap cahaya putih yang menjadi pintu menuju dunia surga. Tapi hatinya mulai bimbang. Ia tidak tahu apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk naik ke dunia surga, atau harusnya ia tetap tinggal di dunia surga dan manusia dan terus berlatih hingga suatu hari bisa naik melalui kemampuan sendiri. Jika ia naik sekarang, apakah ia masih bisa kembali? Dev tak yakin. Banyak orang yang belum sempat ia ucapkan perpisahan, Ansuyuki pun belum ia temukan kembali. Hatinya masih belum tenang. Saat Dev sedang melamun menatap cahaya putih itu, Ningxi tiba-tiba memberi isyarat kepada Suyuki. Tanpa peringatan, Suyuki mengayunkan pedang ke arah Dev. Pedangnya menyala dengan api, dan serangan mendadak ini benar-benar membuat Dev tak sempat bereaksi. Ia sama sekali tak menyangka, dua orang yang telah bersamanya sepanjang perjalanan tiba-tiba menyerangnya. Pelang, sebuah luka dalam terbuka di punggung Dev, darah langsung mengucur deras, dan tubuhnya nyaris jatuh ke tanah karena terpental. "Ningxi, kalian ini apa-apaan?" Dev menatap Ningxi, matanya penuh dengan ketidakmengertian. "Dev, aku tidak akan membiarkanmu naik ke dunia surga. Aku harus membunuhmu." Ningxi meraung dengan mata penuh amarah dan niat membunuh. Merasa tekanan dari amarah Ningxi, alis Dev berkerut. "Kau, beneran Ningxi?" "Hahaha, benar, aku sendiri." Ningxi melepas topeng di wajahnya. Melihat wajah itu begitu familiar, Dev justru tertawa kecil. "Meski kau melukaiku, kau tetap bukan tandinganku. Mungkin aku tak bisa mengalahkanmu, tapi kakak seperguruanku bisa," kata Ningxi, lalu menoleh ke Suyuki. "Kakak seperguru, habisi dia." Tanpa banyak bicara, Suyuki langsung mengayunkan pedangnya ke arah Dev. Mata Dev menajam seketika. Ia mengangkat pedang-pedang pembunuh naga dan dalam sekejap melepaskan. Kekuatan pedang yang mengerikan. Boom! Kekuatan pedang meledak. Tubuh Dev terpental jauh ke belakang, terguncang hebat akibat luka yang ia derita. Kekuatan tempurnya jelas telah menurun banyak. Melihat ini, wajah Ningxi berubah bengis, penuh kegembiraan. Jahat, ini adalah saat yang sudah lama ia tunggu. "Kalian cari mati." Dev akhirnya benar-benar marah. Teknik tubuh emas abadi pun aktif, melapisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan pertahanan luar biasa. Aura spiritual mengalir ganas dalam tubuhnya. Suyuki kembali menyerang dengan pedang, namun kali ini Dev sangat tenang. Ia hanya menatap serangan itu, dan ketika waktunya tepat pedang pembunuh naga meledakkan cahaya emas yang menyilaukan. Dengan raungan seekor naga emas muncul dari belakang Dev, menyatu dengan cahaya pedangnya, lalu menerjang Suyuki. Cahaya pedang Suyuki langsung dihancurkan, tubuhnya terpental keras ke belakang. Dev memang benar, meski terluka, mereka bukanlah lawannya. Begitu Suyuki terpental, Dev langsung melompat mengejarnya. Pedang di tangannya siap menebas dari atas. Mati. Meski lawannya seorang wanita, Dev kali ini tidak berniat menahan diri sedikit pun. Namun tepat saat pedang pembunuh naga hendak membelah tubuh Suyuki menjadi dua, tiba-tiba topeng di wajah Suyuki terlepas. Dan tampaklah sebuah wajah yang tak mungkin lebih dikenal oleh Dev, wajah yang begitu familiar. Dev tertegun. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung berhenti di udara. Bersambung.